Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pengajian yang mulia ini, di dalam rumah Allah yang sangat mulia ini, bersama dengan kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan malam hari ini, insyaallah yang akan menjadi topik pembicaraan kita adalah tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara praktis. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara praktis. Dan kita sudah mengetahui gambaran secara umum. Dan insyaallah kita akan menyebutkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mudah. Dan perlu kita ketahui, hadirin yang dimuliakan Allah, salat memiliki nilai yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat tentang kapan terjadinya kewajiban salat, kapan Allah mewajibkan salat kepada hamba-hambanya, kita teringat dengan kejadian yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam, yaitu kejadian apa? Isra Mi'raj. Dan di saat itu Allah mewajibkan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sebanyak 50 kali waktu salat sehari semalam. Dan ini tentunya berat. Sehingga ketika Nabi Rasulullah SAW turun ketemu Nabi Musa menyuruh untuk kembali, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya setelah bolak-balik meminta keringanan, ditetapkanlah menjadi 5 kali waktu sholat sehari semalam. Tetapi pahalanya seperti 50. Namun jujur saja, 5 waktu sholat yang sedikit ini dibandingkan dengan 50 banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka itu tidak memperhatikannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjaga 5 waktu salat ini. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya, ya, ini kita berandai istilahnya, seandainya semua laki-laki yang ada di sebuah kampung mereka sholat jamaah di masjid, kira-kira masjid akan cukup atau tidak? Tidak akan cukup. Kenapa? Karena setiap hari penduduk bertambah, begitu ya. Dan ketika anak berumur 6 tahun sudah disuruh sholat oleh Nabi SAW. Ketika berumur 10 tahun tidak mau sholat, dipukul. Tetapi pemukulan yang berbentuk pelajaran, bukan dipukul untuk disakiti. Seperti adik-adik ini, Masya Allah. Inilah yang disuruh oleh Nabi SAW kepada kita semua sebagai orang tua. Tapi bukan berarti ya sudah saya mewakili anak saya sholat, saya di rumah saja. Ini sudah salah. Ya. Artinya kita sebagai orang tua harus memberi contoh kepada anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai sang ayah menjaga 5 waktu sholat. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menyebutkan tata cara sholat secara praktis sekaligus dengan prakteknya, sehingga ini barangkali lebih mudah untuk kita semua di dalam memahami tata cara sholat yang pernah ditinggalkan atau diajarkan
oleh Nabi SAW kepada kita. Namun sebelumnya, kenapa kita perlu mempelajari tata cara sholat? Kenapa kita tidak berpikir begitu? Kita tidak membuat tata cara sholat baru? Jawabannya adalah karena Nabi kita, junjungan kita yang menyuruh. Rasulullah SAW telah menyuruh kepada kita umatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, ini kan perintah. Pernah Nabi SAW sholat di atas mimbar. Mimbar Nabi SAW dulu tidak seperti mimbar yang ada di negeri kita ya, atau di negeri-negeri lain. Waktu itu sebelum dibuat mimbar, kalau Nabi SAW ingin khutbah Jumat itu di atas pelepah kurma, di atas batang kurma. Setelah dibuat mimbar, mimbarnya Nabi itu 3 tangga, 1, 2, 3, kayak tangga begitu. Nabi berdiri di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Disebutkan oleh para ulama, tingginya mimbar Nabi SAW itu, seandainya beliau duduk di atas tingkat yang ketiga, kepala beliau itu sama dengan orang yang berdiri. Kurang lebih seperti itu. Kepalanya beliau, kalau beliau duduk di atas lantai tingkat yang ketiga, itu sejajar dengan orang berdiri. Jadi kurang lebih tingginya mimbar Nabi SAW 1 meter. Ditambah postur tubuh Nabi kurang lebih 1 meter, kurang lebih ya, menjadi 2 meter. Kurang lebih seperti itu, 1 meter saja. Di atas mimbar itulah Rasulullah SAW mencontohkan sholat kepada para sahabat. Beliau sholat berdiri, ruku, lalu i'tidal. Ketika akan sujud kan nggak bisa sujud di mimbar kan? Beliau mundur, turun ke bawah. Lalu beliau sujud di lantai. Lalu beliau duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Setelah itu berdiri lagi di atas mimbar di rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua beliau berdiri, ruku, i'tidal, ruku lagi, i'tidal. Ketika akan sujud beliau turun ke bawah. Selesai. Lah ketika selesai salat, Nabi SAW menghadap para sahabat. Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya saya melakukan ini semuanya agar kalian melihat bagaimana saya sholat dan agar kalian mempelajari tata cara sholat dari saya." Ya, oleh karena itu jamaah sidang sholat maghrib yang dimuliakan Allah, sangat perlu bagi kita untuk mengetahui tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita sholat tidak sesuai dengan sholatnya Nabi? Bagaimana kalau kita sholat dengan dengan aturan sendiri? Apakah sah sholatnya atau tidak? Jawabannya, sholatnya tidak sah. Sebagai contoh yang gampang jamaah yang berbahagia, orang sholat maghrib 4 rakaat, padahal Nabi menyuruh kita sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kira-kira orang yang sholat maghrib 4 rakaat sengaja, sah nggak sholat maghribnya? Tidak sah, karena dia menambah, karena dia tidak sesuai dengan tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sidang sholat maghrib yang dimuliakan Allah, saya mengajak para jamaah semuanya untuk bersama-sama mengulang kembali, karena kita semua sudah tahu tata cara sholat. Namun barangkali ada 1 bagian, 2 bagian yang kita masih bingung, atau yang kita mungkin pernah mengetahui tetapi rupanya tidak sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada sebuah buku yang bagus. Ada sebuah buku yang bagus. Buku ini dikarang oleh seorang ulama yang hidup di abad yang ke-19. Beliau meninggal di awal tahun 2000. Ulama ini tinggal di daerah Yordan, mengarang sebuah buku yang paling bagus di dalam tata cara sholat. Kenapa kita katakan yang paling bagus? Karena di dalam beliau memberikan pelajaran tata cara sholat, beliau memilih hadis-hadis yang sahih. Karena banyak sekali jamaah yang berbahagia, panduan-panduan
tuntunan sholat yang ketika kita telusuri hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW rupanya lemah. Hadis yang lemah adalah hadis yang tidak bisa untuk kita sandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kitab ini kitab sangat bagus. Jadi semua hadisnya itu sahih. Beliau mengambil yang paling sahih. Dan dalam versi Arab buku itu berjudul Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Minat Takbir ila Taslim. Kalau dengan versi Indonesia, terjemahan dari judul itu adalah Sifat Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dan subhanallah, banyak sekali yang cerita kepada saya dan juga kepada kaum muslimin. Mereka yang mendapatkan buku itu dan mereka baca karena pengarangnya itu memilih hadis-hadis yang sahih diterima oleh kebanyakan masyarakat. Karena jamaah yang berbahagia, hati seseorang yang masih fitrah, dia akan mudah menerima hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai di dalam menjabarkan dan meringkas apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang telah beliau tulis. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama yang harus kita ketahui di dalam tata cara salat adalah niat. Karena niat adalah inti dari semua amalan. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dengan niat. Dengan niatlah membedakan antara orang yang gerakannya kayak sholat padahal senang, gitu kan? Kan ada orang yang dia itu gerakannya persis seperti orang sholat, tetapi tidak ada niatan sholat, senang niatnya. Dibedakan dengan niat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang niat, ketahuilah bahwa niat seseorang itu tempatnya di mana? Di hati. Niatnya seseorang itu tempatnya di dalam hati. Sebagai contoh, saya malam ini sudah meniatkan di dalam hati saya, setelah sholat isya saya akan ke warung membeli ini, saya akan bawa pulang ke rumah, lalu dimasak oleh istri saya, lalu saya akan makan malam bersama. Kira-kira rentetan peristiwa yang akan kita lalui itu semuanya tergambar di mana? Di hati kita ya, di hati kita, bahwa saya akan begini. Sehingga para ulama mengatakan karena niatnya itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu untuk dilafazkan, tidak perlu untuk diucapkan. Dan kalau kita periksa para ulama secara khusus 4 imam mazhab, apakah Imam Abu Hanifah sebagai imam mazhab yang pertama kali, kemudian Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, semuanya mereka sepakat bahwa yang namanya niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Dan tidak perlu untuk diucapkan. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ketika kita akan sholat, kita berwudu, ya kan? Kita memakai baju yang bagus, kita pakai minyak wangi, kita ambil kopi yang songkok, kita pakai, lalu kita berangkat ke masjid. Ini sebenarnya kita sudah niat. Lah ketika kita akan takbir, kita disunahkan untuk memperbaharui niat kita di hati kita agar kita lebih khusyuk. Jadi sebelum kita takbir, kita kembali menfokuskan bahwa saya akan sholat. Kemudian setelah dia benar-benar istihbar, benar-benar siap dia akan sholat, baru dia kemudian mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Dan takbir yang diucapkan oleh seorang
yang akan sholat di pertama kali namanya takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini jamaah yang berbahagia, hukumnya rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya, misalnya ada seorang yang dia itu lupa tidak takbiratul ihram, atau karena terburu-buru langsung mengikuti gerakan imam tidak Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Karena ini hukumnya rukun dari rukun-rukun sholat. Baik, ini yang pertama. Dia takbiratul ihram sambil mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang dimaksud takbiratul ihram mana? Apakah ucapan Allahu Akbar ataukah mengangkat tangannya? Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan memiliki hukum yang lain. Memiliki hukum yang lain. Tidak sampai kepada tingkatan batal. Kalau tiba-tiba seorang memulai sholat bukan dengan mengangkat tangan, tetapi dia mengucapkan Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, tetap sah. Tetapi dia meninggalkan sebuah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi setelah dia niat, dia mengatakan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 tata cara di dalam kita itu bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Boleh kita berbarengan. Contoh, dia sambil takbir, sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar. Boleh seperti itu. Yang kedua, boleh dia mendahului takbir dulu baru mengangkat tangan. Dia berdiri dia, lalu dia mengatakan Allahu Akbar, baru dia mengangkat tangan. Ini tata cara yang kedua. Yang ketiga, boleh dia itu mendahului mengangkat tangan baru bertakbir. Contoh, Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh, dan tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah bisa dipahami para jamaah. Boleh dia memilih siapa mana saja. Boleh dia berbarengan, boleh takbir dulu baru mengangkat tangan, boleh mengangkat tangan dulu baru bertakbir. Baik. Para ulama mereka menyebutkan kemana batasan kita mengangkat kedua tangan kita. Ada 2 batasan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi SAW di dalam mengangkat kedua tangan ini sejajar dengan telinga. Saya contohkan, Allahu Akbar, sejajar telinga ini, sejajar. Allahu Akbar. Yang kedua, yang juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW sejajar pundak. Jadi saya contohkan Allahu Akbar. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan terus bagaimana Ustaz kalau misalnya kita nggak seperti itu? Kebanyakan orang kan, mohon maaf ya, ataukah misalkan buru-buru, begitu. Apakah sholatnya batal? Tidak. Sholatnya tidak batal. Namun dia kehilangan pahala untuk mengikuti tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Namun yang keliru nih ya, mohon maaf sebelumnya, terlalu menambah di dalam gerakan takbir. Allah Akbar. Pernah melihat nggak para jamaah? Banyak di antara kaum muslimin seperti itu. Ini keliru. Ya, ini keliru. Tidak pernah dilakukan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau 4 imam mazhab. Begitu. Jadi nggak perlu entah gulung apa gitu ya, saya nggak tahu. Diulang-ulang begini. Nah gitu. Ini salah ya. Ini tidak dibenarkan di dalam seorang takbir seperti itu. Kemudian jamaah yang berbahagia, setelah dia mengangkat tangan, dia meletakkan tangan di mana? Kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah ciri-ciri umat Islam.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Setelah kita takbir Allahu Akbar, kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tetapi yang dimaksud di atas bukan begini loh ya. Ini memang di atas nih, kayak gini atau gini ya. Cuman bukan begitu prakteknya. Yang dimaksud di atas adalah begini. Ya, begini. Gini. Allahu Akbar. Misalkan ada jam gitu ya. Ada jam itu. Kita mengatakan jam di samping dinding atau di atas dinding? Papan tulis nih misalnya nih, papan tulis. Papan tulis ini kalau kita ingin mengatakan di atas dinding, di samping dinding atau di depan dinding? Di atas. Papan tulis ini di atas dinding, padahal begini modelnya. Ya, sehingga yang dimaksud di atas jangan keliru. Bukan kemudian dipahami begini. Tetapi adalah begini. Seperti yang semua kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang yang mereka di dalam sholat tidak sedekah, tetapi diluruskan ke bawah. Secara khusus yang pernah naik haji atau umrah pasti akan melihat, begitu ya bagaimana? Ada yang mereka itu ketika takbir Allahu Akbar lurus saja begini. Ini benar atau salah? Salah. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Imam Malik pendapatnya seperti itu. Tetapi Imam Malik diberikan uzur oleh para ulama karena tidak sampai kepada beliau hadis yang mencontohkan dari Nabi beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Makanya kalau kita sudah mengetahui hadisnya, kita melakukan seperti itu. Allah, kita meletakkan. Di dalam meletakkan atau bersedekah, ya, boleh di atas dada, boleh di bawah dada, boleh di atas perut. Tetapi jangan terlalu ke bawah. Kenapa? Karena tidak menyerupai keadaan orang yang sholat. Begitu. Memang ada sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW bahwa beliau bersedekah di atas dada, begini, di atas dada. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama, tetapi dilemahkan oleh sebagian ulama yang lain. Dan lebih benar bahwa hadis itu lemah. Sehingga tidak ada batasan khusus. Boleh para jamaah meletakkan di atas dada, boleh lurus, boleh agak turun sedikit. Mana yang bisa dia lakukan? Yang penting jangan mengeluarkan dari keadaan orang yang sholat. Misalkan ya, dia sambil sholat begini misalnya, Allahu Akbar, bawah gitu. Ini kira-kira keadaan orang sholat atau bukan? Bukan. Keadaan orang yang terima tamu begini. Dan ada satu keadaan yang dilarang di dalam Islam, yaitu al-khasirah. Al-khasirah adalah seorang setelah dia takbir Allahu Akbar, dia enggak sedekah. Tetapi dia membuat badannya seperti keadaan solib. Begini. Ini dilarang di dalam salat oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Rasulullah SAW al-khasirah begini. Apa namanya? Berkaca pinggang. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka itu ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri digeser ke kiri, gini. Ya. Ada ya. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak menjadikan salatnya itu batal. Ya, digeser sedikit di depan. Karena Nabi SAW begitu yang beliau lakukan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Nabi meletakkan kedua tangannya di atas badannya, tangan kanan di atas tangan kiri, beliau membaca doa istiftah. Doa istiftah banyak, tetapi yang paling sahih dan paling terkenal adalah apa yang sering kita baca, yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau melakukan bacaan Al-Fatihah. Setelah beliau membaca doa istiftah, ya, beliau ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini hukumnya sunnah bagi yang akan membaca Al-Quran. Setelah ta'awudz, beliau membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membaca surah Al-Fatihah. Perlu diketahui jamaah yang berbahagia, surah Al-Fatihah ini hukumnya rukun kepada setiap orang yang sholat.
Rukun itu artinya kalau kita lupa tidak membaca, salat kita tidak sah. Rukun. Kata-kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Maka kita baca. Apakah kita itu menjadi imam, ya, atau kita salat sendirian, atau kita bahkan ketika menjadi makmum. Tetapi jangan kita baca ketika imam sedang membaca. Dan jangan mendahului bacaan imam. Begitu. Dan biasanya di negeri kita di Aceh ini, setelah kita membaca amin, sang imam memberikan jeda sebentar. Itulah waktu untuk seseorang membaca Al-Fatihah. Boleh. Di situ. Boleh di akhir. Yang penting dia membaca. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika imam membaca Al-Fatihah kita mendengarkan. Gak boleh kita mendahului. Wah, lama sekali imam ini doa istiftahnya. Baca Fatihah dulu, selesai baru imam baca. Ini gak boleh. Karena makmum itu tidak boleh mendahului imam. Jadi pahami ini ya. Jemaah yang berbahagia, setelah imam membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka makmum membaca apa? Amin. Dan ketika kita membaca amin itu, jamaah yang berbahagia, dianjurkan untuk dikeraskan. Kata para sahabat, ketika beliau menceritakan bacaan amin, mereka mengatakan ka'anna fil masjidi dhajjah. Seakan-akan di masjid itu ada suara yang menggema. Mohon maaf, karena kebanyakan jamaah kaum muslimin, apalagi sholat subuh, ya, kadang yang kedengar bacaan amin imamnya saja. Amin. Hening, tidak ada suara lain. Padahal dianjurkan untuk kita itu mengeraskan. Dan ada keutamaan orang yang mengucapkan amin sesuai dengan ucapannya malaikat. Kata Rasulullah SAW, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang bacaan aminnya sesuai dengan bacaan malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa dia yang telah lewat. Maka kita jangan meninggalkan kesempatan yang mulia ini. Setelah kita membaca amin, jamaah yang berbahagia, sang imam atau orang yang sholat sendirian, dia membaca surah setelah Al-Fatihah. Apa saja yang dia ingin baca. Pendek boleh, panjang boleh. Tetapi kalau sholat jamaah jangan panjang-panjang, kasihan jamaah yang di belakang. Kecuali kalau dia ingin sholat sendirian atau dia sholat tarawih malam-malam, itu boleh dipanjangin, ya. Karena di belakang jamaah itu ada anak kecil, ada wanita, ada orang yang sudah tua, ada orang yang punya kebutuhan mendesak. Balik di masjid ini misalnya, mohon maaf dia, aduh ini lama kali dibacaannya nih, padahal pesawat tahu terbang, akhirnya nggak khusyuk sholatnya. Ini tidak dibenarkan. Baik. Kemudian setelah dia selesai membaca surah setelah Al-Fatihah, dia ruku. Sebelum dia ruku, dia disunahkan untuk mengangkat tangan dan takbir. Misalkan selesai membaca qul huwallahu ahad, lam yakul lahu kufuwan ahad, dia Allahu akbar, lalu dia ruku. Jangan langsung ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam keadaan ini beliau mengangkat tangannya dan mengatakan Allahu Akbar. Di dalam ruku jamaah yang berbahagia ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kita dianjurkan untuk meluruskan punggung kita. Namanya al-hasr, lurus. Ya. Sepadan, kepala, punggung rata. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seakan-akan kalau disiram airnya kemana? Airnya tidak terjatuh. Walaupun ini hadis yang lemah ya, cuman betul gambaran bahwa lurusnya itu seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, tangan kita, telapak tangan kita letakkan di lutut. Kita letakkan di lutut dan kita tekan. Dan kita bertelekan dengan telapak tangan kita di lutut kita. Ini yang kedua.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca doa ruku. Ada dua bacaan. Boleh kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, boleh kita membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Adapun tambahan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, tambahan wa bihamdihi ini adalah tambahan yang dilemahkan oleh para ulama. Lemah. Sehingga terus bagaimana? Cukup kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Titik sampai situ. Ini yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia selesai membaca doa 3 kali, kalau imamnya lama boleh dia tambah lebih dari 3 sesuai dengan yang dia inginkan. Dia i'tidal. I'tidal adalah mengangkat tubuhnya berdiri tegak. Ketika dia mengangkat tubuhnya berdiri tegak dari ruku, seandainya dia imam atau dia sholat sendirian, dia diwajibkan atau dianjurkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Tetapi kalau makmum, dia tidak perlu membaca itu. Ya, dia langsung membaca doanya, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Kalau imam, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah dia berdiri sambil mengangkat kedua tangannya, dia ruku misalnya, Sami Allahu liman hamidah. Dia meluruskan kembali tangannya. Begini. Mungkin para jamaah melihat sebagian orang sholat ketika i'tidal kok dia sedekap lagi, begini lagi. Mana yang betul? Jamaah yang berbahagia, memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran adalah dia kembalikan tangannya seperti dia sebelum takbir. Sami Allahu liman hamidah. Lurus. Lalu sang imam membaca Rabbana walakal hamd. Begitu. Ini insyaallah bisa dipahami. Dan ini semua diketahui oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Setelah itu, setelah i'tidal dia membaca doa i'tidal, dia sujud. Dan ketika sujud, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sujud, ya, ketika seseorang itu sujud, dia tidak perlu untuk mengangkat tangan kembali. Tidak perlu. Ya, misalkan i'tidal, rukuk dan ya, ceritanya ya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika dia akan sujud, tidak perlu dia mengangkat Allahu Akbar. Tidak perlu. Tidak perlu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun takbiratul intiqal, membaca Allahu Akbar itu diucapkan. Namun kalau sebagian keadaan atau mungkin sesekali atau kita juga melakukan dengan mengangkat kedua tangan kita, tidak jadi masalah. Karena ada riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan beliau pernah melakukan seperti itu. Dan ketika dia turun ke sujud, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh mendahulukan lutut dulu dan boleh mendahulukan tangan dulu. Dua-duanya boleh. Boleh dia ruku, boleh dia ketika turun tangan dulu. Paham maksudnya ya, tangan dulu. Boleh dia lutut dulu. Ya, saya contohkan. Misalkan dia berdiri. Dia akan ruku, dia akan sujud. Allahu Akbar. Misalnya. Lalu dia letakkan lutut dulu ke tanah. Itu boleh. Ataukah ketika dia akan sujud, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lalu dia tangan dulu. Baru lutut. Ini juga dibolehkan. Ini juga dibolehkan. Dia mengangkat tangannya, kemudian dia mendahulukan tangannya dulu ke tanah, ataukah lututnya dulu ke tanah, semuanya dibolehkan. Memang ada perselisihan di kalangan 4 ulama mazhab, tetapi ini perselisihan yang ma'ruf dan yang sahih dalam masalah ini adalah kedua-duanya boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang yang perlu kita jelaskan di malam hari ini karena waktu sudah habis, adalah anggota sujud.
Anggota sujud kita harus memperhatikan 8 anggota. Sebagian 7 dengan menggabung 2 anggota. Pertama adalah jidat. Dan jidat ini digabung dengan hidung. Sebagian memisah menjadi 8, sebagian menggabung menjadi 1. Jidat dan hidung. Pertama, nempel ke tangan. Kedua adalah 2 telapak tangan. Ketiga adalah kedua lutut. Keempat adalah 2 ujung jari jemari kaki. Semuanya berapa? 8. Kalau kita hitung ini satu, semuanya 8. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas untuk beliau sujud di atas perkara tersebut. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya ada keadaan tanah ataukah permadani atau masjid yang banyak debunya, boleh kita mengelak sekali. Boleh kita meniup agar kehilangan debu. Boleh kita mengambil apa yang kita miliki sebagai alas. Karena pernah pada zaman Nabi panas sekali. Lalu Anas bin Malik mengambil imamah beliau, meletakkan di bawah, kemudian beliau sujud di atas imamah itu. Dari sini boleh seorang menggunakan sejadah. Boleh. Tetapi yang harus diperhatikan, jangan sampai sejadah itu terlalu banyak. Banyak apanya? Coraknya. Akhirnya kita tidak khusyuk di dalam sholat. Na'udzubillah, kadang sebagian pabrik yang membuat sejadah memang ngawur sekali. Ada seperti kayak saldi gitu ya, atau gambar-gambar yang tidak bagus. Ini kita harus waspada. Seandainya sejadah yang kita gunakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mengganggu kekhusyukan sholat kita. Kemudian yang dimuliakan Allah, ketahuilah di dalam sujud kita tidak boleh berbuat seperti perbuatan, mohon maaf, anjing yang meletakkan semua lengannya ini di tanah. Ini tidak dibolehkan, tetapi diangkat, ya, diangkat. Paham ya? Ketika sujud dia begini, gini, tangannya nempel semuanya di sini di tanah. Ini tidak dibenarkan, dilarang oleh Nabi SAW karena ini menyerupai gerakan siapa? Seekor anjing. Tapi diangkat. Dia tangannya ini lurus telinga, kemudian sikunya dibuka, sehingga di dalam riwayat sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi SAW. Dibuka begini beliau. Tentunya ini kata para ulama kalau kita sholat sendirian atau jadi imam. Tapi kalau kita sholat di belakang atau samping kaum muslimin, ya tentunya kalau kita begini, kasihan yang di samping kita. Wah, begitu misalkan. Di sampingnya juga ingin kayak gini juga, akhirnya saling sikut. Tidak, kalau di samping kita ada orang yang sholat, kita cukup ala kadar. Jangan kita menempel ke tanah, tetapi kita angkat sedikit, begitu. Dan dibolehkan kita meminta tolong dengan lutut kita seandainya kondisi sangat sempit. Maksud saya, dia sujud sambil bertelekan ke lutut begini. Boleh. Paham ya maksudnya? Boleh dia bertelekan dengan lutut. Karena datang riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, rupanya waktu sudah habis dan sebenarnya saya ingin menyelesaikan dalam sekali pertemuan, tetapi qadarullah, sehingga insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin masih ada 3 menit atau 5 menit. Ada di antara para jamaah yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan dari tata cara salat? Mungkin ada. Silakan Pak. Nah. Ya. Tadi kita udah sampai sujud, ya. Kita akan belakangnya rakaat 2. Ya. Apakah diwajibkan untuk kalau rakaat atau boleh langsung Allahu Akbar? Baik. Sebenarnya mengangkat tangan selain takbiratul ihram itu sunnah. Ya. Selain takbiratul ihram, saya ulangi, mengangkat tangan bukan selain takbiratul. Mengangkat tangan itu sebenarnya secara asal sunnah. Dibarengi dengan takbir intiqal, takbir berdoa Allahu Akbar. Namun ada tempat-tempat yang memang Nabi SAW selalu menjaga. Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, ketiga ketika bangun dari ruku, dan yang keempat ketika dari rakaat kedua bangun ke rakaat yang ketiga. Ini 4 tempat yang memang beliau mengangkat tangan. Saya ulangi, takbiratul ihram, ketika akan ruku, bangun dari ruku, dan ketika bangun dari rakaat kedua akan ke rakaat ketiga. Ini beliau mengangkat tangan. Selain itu tidak diriwayatkan dari beliau mengangkat kedua tangan. Sehingga kalau kita di rakaat 1 ke rakaat kedua,
Tidak perlu untuk mengangkat tangan, langsung sedekah. Cukup kita mengatakan Allahu Akbar, langsung sedekah. Allah. Yang lain mungkin ada? Silakan Mas. Iya. Untuk niat, apakah diwajibkan pada saat kita niat kemudian menyebutkan Allahu Akbar sambil ada niat? Itu apakah wajib? Karena yang sebelumnya saya pernah dapatkan bahwa itu diwajibkan. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari salah satu dari ulama madhab Syafi'iyah. Memang dalam masalah ini memang terjadi silang pendapat. Ya. Sebagian ulama Syafi'iyah mereka mengatakan wajib. Namanya wajib muqaranah. Muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Jadi sambil kita Allahu Akbar, sambil kita muqaranah niat bersama dengan niat gitu. Niatnya diperbaharui lagi. Namun, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, setelah kita pelajari dari penjelasan ulama madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, tiga madhab yang lain, mereka mengatakan bahwa muqaranah ini tidak sampai kepada tingkatan wajib, tetapi hanya dianjurkan. Hanya tadi saya katakan di dalam penjelasan saya, dianjurkan dia untuk memperbaharui niatnya. Karena mungkin dia lalai atau apa begitu ya. Sehingga ketika dia akan sholat benar-benar dia hatinya fokus. Lalu kita baca juga ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, ucapan beliau sendiri. Beliau rahimahullah ta'ala juga tidak menegaskan bahwa itu hukumnya wajib. Tidak sampai menegaskan. Bahkan ulama yang senior di dalam madhab Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, beliau memberikan hukum istihbab, sunnah, tidak sampai wajib. Ya, karena hadirin ini penting ya, karena kalau kita misalkan berpendapat wajib ya, lalu kita Allah lupa begitu atau apa, atau kita sengaja meninggalkan, kita berdosa. Tapi kalau hukumnya sunnah, mungkin kita dapat sedikit di dalam ini. Kita sudah niat sebelumnya dan sholat kita tetap sah dan kita tidak mendapatkan dosa. Sehingga dari persilangan pendapat para ulama ini yang lebih dekat kepada kebenaran adalah sunnah, ya, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang lain mungkin yang ditanyakan, silakan Pak. Ini menanyakan untuk duduk, tata cara duduk itu mungkin apakah ada bedanya duduk saat tahiyat? Ya. Apa itu tahiyat yang 2 rakaat ataupun yang 4 rakaat? Iya. Baik, ini insya Allah akan kita bahas nanti. Tetapi secara ringkas saya berikan jawaban. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama antara madhab Malikiyah dan Hanafiyah dengan madhab Syafi'iyah dan madhab Imam Ahmad. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat 2 rakaat itu duduknya kayak tahiyat pertama, walaupun itu tahiyat akhir. Makanya kalau salat subuh, ya, kalau salat subuh mereka duduknya seperti kita duduk tasyahud pertama. Kalau salat subuh mereka duduknya begini, iftirash namanya. Ini namanya duduk iftirash. Seperti di rakaat yang kedua. Ini kalau salat subuh atau salat Jumat atau salat sunnah lainnya yang 2 rakaat. Begitu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat tidak. Karena itu rakaat terakhir ya duduknya seperti duduk rakaat terakhir, walaupun cuma 2 rakaat. Yaitu mirip begini. Walaupun salat 2 rakaat, tetapi ini kan rakaat terakhir. Dan 2 pendapat itu jujur saja sama-sama kuat di dalam sisi pendalilannya. Begitu. Makanya jamaah kita kaum muslimin secara umum di Indonesia mereka seperti ini. Karena Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini. Sebagian ulama mereka mengatakan terus. Maka dalam hal ini terserah. Mungkin ada yang seperti ini, ada yang terus. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan iftirash begini. Tetapi ini bukan sesuatu yang harus begitu ya. Seandainya misalkan masyarakat mereka tidak paham kok begini duduknya, apa dia mau sholat atau rakaat dia mau sholat, maka dia iftirash. Maka dia tahu ini. Tetapi yang lebih dekat kepada kebenaran sesuai dengan penjelasan para ulama adalah dia duduk iftirash. Karena dia sholat 2 rakaat, maka dia duduknya seperti itu. Tapi ini memang sangat kuat sekali pendapatnya, sangat kuat sekali. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga sangat kuat. Pendapat yang
satu. Sehingga dalam hal ini tidak perlu untuk kemudian seseorang memperuncit permasalahan gara-gara permasalahan seperti ini. Allah Ta'ala bisa. Insyaallah di tempat yang nanti akan kita sebutkan secara lebih rinci. Baik, karena waktu sudah habis dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.